Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab bersama saya Romo Bobi MSF. Hari ini kita akan mendalami Injil Yohanes bab yang ke-6. Di dalam Injil Yohanes bab 6 ini ada beberapa perikop yang khas Injil Yohanes, artinya perikop itu hanya ada di dalam Injil Yohanes, yaitu perikop yang pertama, orang banyak mencari Yesus, kemudian disusul dengan perikop roti kehidupan, dan kemudian disusul dengan perikop murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea, dan diakhiri dengan pengakuan Petrus yang khas di dalam Injil Yohanes. Saya akan mengajak kita sekalian untuk mendalami perikop yang terakhir, yaitu Yohanes 6 ayat 67 sampai 71. Mari kita baca. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengingat kembali kisah panggilan para murid, itu kita akan menemukan bahwa para murid Yesus yang pertama sebagian besar adalah nelayan di tepi danau Galilea. Dalam Injil Lukas bab 3 dikatakan di sana bahwa Yesus meninggalkan Nazaret, tempat Yesus itu dibesarkan, meninggalkan Nazaret pada usia sekitar 30 tahun. Jadi Yesus melewatkan sebagian besar masa hidup beliau justru di desa Nazaret, untuk kemudian bergerak pindah keluar ke tepi danau Galilea, tepatnya di kota Kapernaum, untuk memanggil para muridnya yang pertama. Di antara para murid yang pertama itu ada Simon yang kemudian disebut sebagai Petrus. Nah, kita bisa membayangkan ketika Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes hari ini, "Apakah kamu mau pergi juga?" Maka Simon Petrus menjawab Yesus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal." Simon Petrus mungkin mengingat pengalaman ketika dulu dia dipanggil bersama dengan teman-temannya. Dipanggil oleh Tuhan Yesus ketika mereka sedang menjala ikan, atau ketika sudah selesai menjala ikan, sedang beristirahat membersihkan jalannya. Yesus mengatakan, "Engkau akan menjadi penjala manusia." Dan Petrus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus menjala manusia. Nah, jadi ada cinta pertama Simon Petrus, yaitu pengalaman ketika dia dulu dipanggil di tepi danau Galilea. Pengalaman panggilan itulah yang menjadi dasar bagi Simon Petrus untuk selalu setia. Meskipun nanti kita tahu dalam kisah sengsara Yesus, Petrus sempat 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu juga dari sejarah bahwa Santo Petrus nanti akan menjadi martir di Roma di tahun 60-an. Jadi apa yang sempat mengecewakan Tuhan, yaitu penyangkalan Petrus sampai 3 kali, itu nanti dibayar lunas oleh Santo Petrus dengan apa? Dengan wafatnya sebagai martir. Nah, itulah yang menjadi inspirasi iman bagi kita. Jatuh bangun Santo Simon Petrus dalam menjadi murid Yesus yang setia.
apakah kamu mau pergi juga? Pertanyaan itu ditujukan sekarang kepada kita masing-masing. Apakah kamu masih mau beriman pada Yesus ketika masalah datang silih berganti? Ketika banyak orang menawarkan hal-hal yang lebih menarik, apakah kamu mau pergi juga meninggalkan Yesus? Ketika gereja kita kadang-kadang terdengar ada skandal, ada sesuatu yang kurang baik, apakah kamu mau pergi juga? Ketika di lingkungan kita ternyata ada sesuatu yang membuat kita sakit hati, yang dilakukan saudara kita seiman segereja, apakah kamu mau pergi juga? Ya. Jadi yang kita ikuti itu manusia atau Kristus? Ya. Kalau kita mengikuti Kristus, apapun yang terjadi, seperti Simon Petrus, kita akan mengatakan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.